Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rukmana dari kelas 04 TPLE 005 dengan NIM 22101114000230. Nah, di sini aku ingin menjelaskan tentang konfigurasi web server dan database server. Saat ini aku di bagian database servernya ya di VVS 2. Kita next dulu ya. Baik, VVS 2 database server. Tujuan dari proyek ini adalah memisahkan web server dan database server untuk meningkatkan kinerja dan keamanan aplikasi WordPress ya yang kita gunakan. Nah, jadi kita menggunakan web server ini nanti di server utama dia pakai WordPress, harus instalasi WordPress. Nah, dengan memisahkan kedua server ini, kita dapat mengoptimalkan kinerja serta melindungi data dari potensi ancaman keamanan. Tapi nggak bisa diterobos juga, itu pasti ada kemungkinan. Tapi itu hanya kecil ya untuk apa namanya ya, kemungkinan kecil untuk bisa diterobosnya gitu. Nah, pada presentasi ini saya akan menunjukkan langkah-langkah konfigurasi VVS 2 sebagai database server dan VVS 1 sebagai web server. Nah, web server ini pusatnya. Jadi, sini kan dipisah si web servernya ini VVS 1 sama VVS 2. Gimana caranya kita dipisah tapi bisa terhubung, saling terhubung gitu. Serta bagaimana menghubungkan keduanya, nah kan sehingga aplikasi WordPress bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita mulai ya. Nah, pertama kita harus menginstal DBMS MySQL. Nah, jika sudah menginstal, nah langkah selanjutnya adalah membuat user dan database yang akan digunakan untuk WordPress. Jadi kita bikin sebuah database gitu untuk si VVS 1 atau web server utama. Nah, ini yang di kiri ini, yang ini adalah gambarannya ya untuk database. Untuk yang keduanya ini berikut adalah data yang hasil dibuat dari proses ini. Mendapatkan DB port 330 serta DB user WordPress. Nah, ini ada passwordnya juga. Nah, nanti akan menampilkan seperti ini untuk apabila kita sudah koneksi. Sebentar nih, seperti ini nih kita langkah-langkahnya ya. Nah, ini untuk menginstal DBMS MySQL, teman-teman perlu update sudo apt-update dulu. Jadi, teman-teman harus mengikuti yang kemarin kita bikin sebelumnya ya. Dan kita harus memiliki IP pada AWS untuk menghubungkan ke SSH. Nah, setelah kita sudah menjalankan ini, kita akan menjalankan sudo sistem CTL status MySQL untuk melihat status kita nih. Ini untuk melihat status seperti ini ya. Ini kita sudah aktif, tandanya ya hijau sudah aktif. Ini gimana caranya nih? Oke. Kita kecilin lagi. Nah, langkah selanjutnya kita harus ngerut MySQL yang tadi kita bikin. Lalu kita masukkanlah tuh nge-create WordPress dengan password yang kita buat. Nah, seperti ini ya yang tadi ya. Nah, jangan lupa lakukan ini apa namanya AWS-nya. Kita buka dulu AWS-nya, guys. Di instance. Terus klik ini. Ini udah, terus kita ke security untuk apa namanya untuk menghubungkan ini menghubungkan port ya. Jadi agar terhubung dari VVS 2 ke VPS 1. Itu harus sama, nggak boleh beda. Kita menghubungkan 3306 dan port 22 dengan source 00 aja ya. Kalau 3306 ini portnya yang ini. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita melihat bin nih. Kita bikin bin address yaitu 00 yang agar ke publik ya, agar teman-teman juga yang terkoneksi sama kita bisa terhubung kayak gitu. Ini my bin kita 00. Terus
Hmm, kita melakukan pengaktifan firewall. Seperti ini yang tadi aku bilang. Kita harus mengaktifkan portnya ya. Port 3306 dan 22 yang tadi aku bilang. Untuk SSH membukanya seperti ini. Lalu nih yang dikasih yang tadi aku bilang ya, bukanya di sini. Terus kita melakukan pengetesan database. Kalau misalkan dia sukses dan terkoneksi, dia akan kayak gini tampilannya. Database-nya keluar yang diisi sama si MySQL pertama nanti. Nah, ini untuk konfigurasi VVS pertama sebagai web servernya. Ini yang akan menjalankan WordPress ketika teman-teman ingin terhubung dengan VVS 2. Nah, ini juga harus menginstal Apache. Kita menggunakan Apache atau Apache PHP. Untuk menjalankan PHP kita memerlukan web server. Nah, di sini aku menggunakan Apache OS-nya OS kalau satu. Sudo apt update dulu baru diinstal Apache 2-nya. Nanti kalau misalkan mau lihat ini udah aktif atau belum, kita lihat di statusnya ya, sudo sistem CTL status Apache. Nah, kalau udah hijau gini artinya sudah aktif. Nah, lalu kita juga jangan lupa menginstal PHP-nya juga. Jika sudah, kita cek dulu nih berhasil atau tidaknya dengan PHP minv. Nah, nanti seperti ini. Lalu kita tambahkan juga port yang harus kita hubungkan ke VVS 2 yang tadi dibuat. Yaitu disamakan ya, 22 dan 80 dan 443 nih. 306-nya nggak usah, 33060-nya nggak usah. Jadi tinggal nambahin 80 sama 443 agar bisa diakses oleh browser dengan URL HTTP dan HTTPS. Tidak lagi dengan WordPress ya namanya. Terus jika sudah kita ngelihat aktifkan untuk melihat UFW statusnya seperti ini. Lalu jangan lupa menginstal WordPress juga. Nah, setelah itu kita memasukkan IP address buat di WordPress. Jadi buat menampilkan situs web yang kita jalankan tadi, yang kita udah daftarin si ininya siapa? WordPress-nya ya. Dia bakal nampilin sertifikat juga. Nah, kayak gini pokoknya nih. Nanti tampilannya, nanti sertifikatnya seperti ini. Lalu ketika misalnya kita mau ini apa namanya? Oh, ini untuk pengecekan nih. Kalau untuk kita juga ada pointing domain, memakai pointing domain dengan tipe A ya. Dengan menggunakan VVS pertama. Jangan lupa dicek, kan ada yang domain checker tuh untuk internasional. Lalu kita juga harus ngecek ini sudo nano. Melihat ya, ini udah aktif apa belum ya. Buat mengakses ke WordPress ke web kita. Nah, jika sudah akses nanti kayak gini. Nah, kalau misalkan ini apa namanya, diklik yang plus ini, bakal keluar HTTP dan HTTPS. Kayak gitu. Mungkin dari saya segitu aja. Terima kasih.